Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 84. Jadi ayat ini masih terkait walaupun tidak kita lihat kata penghubung di situ. Kata penghubung juzu atau kata penghubung kullu. Jadi walaupun tidak ada kata penghubung, ini ayat ini terkait dengan ayat yang di atas. Ayat yang di atas itu cerita tentang Yahudi Ahlul Kitab yang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah melalui Taurat. Jadi kita sudah juga perjanjian dengan Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya apa? Kita bersedia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan konsekuensi apapun. Jadi itu dengan perjanjian. Yahudi begitu juga. Jadi kitab Taurat itu adalah perjanjian Allah dengan mereka. Jadi apapun yang tertulis di dalam Taurat adalah perjanjian. Sekarang Allah mengatakan kepada mereka, artinya kalian sudah memegang Taurat tetapi memungkiri apa yang ada di dalam Taurat. Kalian sudah berjanji dengan apa yang ada di dalam Taurat tetapi tidak melakukan apa yang ada di dalam Taurat. Ini kita lanjut sekarang ayat 84. Yang sebelumnya kita sudah membaca isi Taurat itu apa saja. Dan isi Taurat itu tidak dijalani oleh orang-orang Yahudi. Jadi untuk kita, kalau kita tafsirkan tafsir kekinian, kita tahu hukum di dalam Al-Quran tapi tidak mau menjalankan hukum. Padahal simpel sekali. Segala perintah Allah, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Quran, itu bisa nego. Arti bisa nego begini, diberikan kemudahan, diberikan rukhsah. Kewajiban ini, kewajiban ini, kewajiban ini. Saya tidak sanggup. Bagaimana kamu bisa sanggup? Kamu sanggupnya bagaimana? Saya sanggup begini. Lakukan itu. Puasa yang jelas, salat itu wajib, puasa itu wajib, puasa Ramadan. Bagaimana kamu bisa lakukannya? Saya bisa ya Allah dalam perjalanan cuma bisa kasar jamaah. Lakukan itu jamaah kasar. Yang nggak boleh tidak salat. Tetapi setiap larangan itu tidak boleh nego, tidak ada rukhsah. Jadi kalau sudah haram ya haram. Kalau sudah tidak boleh, tidak boleh. Main judi haram berarti haram. Tidak ada nanti ilah lainnya tidak boleh. Ya, jadi itu saja bedanya. Artinya apa? Dua-dua ini disanggupi oleh manusia. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi apapun yang dibebankan oleh Allah, apakah hukum taklifi itu kewajiban atau hukum taklifi larangan, itu disanggupi oleh manusia, bukan tidak disanggupi. Dan dua-dua itu demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka Syekh Tantawi mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan untuk apa itu? Liya'rif manzilata karamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat manzilah karamah mana. Arti manzilah karamah seorang itu berbeda-beda nanti. Ada menjalankan perintah sedikit-sedikit, ada yang larangan buat sedikit, kemudian lakukan meninggalkan sedikit, ya seperti itu. Nanti langsung diperhatikan oleh Allah. Oh ini nggak bisa kita kasih karamah. Oh ini ada karamah sekian persen saja. Karamahnya sekian persen, 20%, 30%. Jadi artinya dalam menjalankan perintah dan larangan itu untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana karamah. Artinya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya reward ya. Reward yang akan diberikan oleh Allah. Sekarang kita lanjut ayat 84. Memang ayat ini untuk Yahudi, tetapi kita bisa mengambil iktibar dari ayat ini supaya kita jangan jadi seperti Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum. Saya baca dulu sampai habis.
la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Sekarang kita pisah-pisah supaya mudah kita terjemahkan dan tafsirkan. Wa id akhadna mitsaqakum. Ya, coba dibaca. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Iya. Bagaimana kita pahami? Kami mengambil janji kamu. Maknanya kamu berjanji dengan saya. Ya, itu. Ini seperti kita salat. Salat itu perjanjian kita dengan Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua saya serahkan pada Engkau ya Allah. Apapun yang terjadi ya Allah. Kalau tiba-tiba sedang salat, masjid ini roboh dan saya meninggal dunia, saya serahkan pada Engkau ya Allah. Saya bertawakal kepada Engkau. Ini perjanjian kita dengan Allah. Nyo teman-teman ya Allah, gempa juga payah pelung. Ya, Pak. Nyo mati begiban ya, Pak. Nyo hana ada pelung mati ya, Pak. Nyo hana ada begabino, hana ada begabino. Jadi kita tidak percaya kepada Allah. Ya, contoh. Ini mungkin sering saya ulang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam penjara kan 12 tahun. Nabi Yusuf 12 tahun dalam penjara. Tahun yang pertama itu 5 tahun. Ketika beliau berada dalam penjara 5 tahun, masuklah 2 orang pemuda fadakhala fatayani. 2 orang pemuda masuk dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu 2 pemuda ini mengatakan, saya bermimpi ini, saya bermimpi ini. Saya melihat kamu orang baik-baik. Tolong takwilkan mimpi saya. Karena waktu itu di Mesir, rata-rata semua pentakwil mimpi. Dan waktu itu di Mesir banyak penyihir-penyihir. Kemudian di Mesir waktu itu banyak dukun-dukun. Ya, jadi mereka minta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tolong takwilkan mimpi saya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Salah satu di antara kedua kalian akan selamat ya dari kemarahan raja. Nanti satu nggak disebutkan yang mana orangnya supaya PUHD ini. Nanti di antara kalian ada yang masih melanjutkan pekerjaannya sebagai melayani raja. Tapi satu lagi tidak, akan disalib di antara kalian berdua, disalib. Kemudian setelah disalib dia akan dibunuh dan burung akan datang mematuk kepala dia. Rupanya 3 hari setelah itu raja memanggil ada salah seorang pemuda yang selamat tadi. Ketika itu Nabi Yusuf berpesan kepada pemuda tadi, nanti kasih tahu raja ya, saya orangnya tidak zalim. Yang zalim itu wanita-wanita itu zalim dia. Saya ini orang yang dizalimi. Dan tolong kasih tahu raja, takwil saya itu benar sehingga kamu sudah keluar dari penjara ini. Kamu kasih tahu sama raja. Paling enggak saya bisa keluar dalam beberapa hari ini. Ya. Rupanya apa? Fa'ansahu dzikra rabbih. Kemudian ketika itu setan mendatangi pemuda ini dan membuat dia lupa untuk memberitahukan kepada raja. Rupanya setelah itu malaikat Jibril turun. Apa kata Jibril? Kamu kenapa percaya kepada pemuda itu? Kenapa kamu takut sama raja? Tidak takut kepada Allah. Kenapa tidak berdoa kepada Allah supaya kamu dikeluarkan dari penjara ini? Karena itu diberikan punishment lagi, tambah 7 tahun lagi. Ya. Akhirnya apa? Bid'a sinin, di dalam penjara tambah lagi, bid'a itu 7 tahun lagi. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam istighfar Allah. Setelah 7 tahun kemudian, malaikat Jibril datang lagi. Apa kata Jibril? Kamu sebentar lagi akan keluar dalam beberapa hari ini. Kenapa? Karena kamu akan dicari oleh raja nanti. Ya, nih Pak. Ini saya diberitahukan oleh Allah. Jibril tidak tahu hal gaib kecuali diberitahukan oleh Allah. Kamu akan keluar dari sini dalam beberapa hari lagi. Ya, kamu akan keluar dari penjara dalam beberapa hari lagi. Nanti raja akan mencari kamu. Kenapa? Raja bermimpi. Ya, mimpi aneh. Dia bermimpi. Ini sama seperti begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu Allah menyuruh kepada ibu Nabi Musa, wa alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Kalau kamu mau mendengar perintahku, akan aku kembalikan dia kepadamu. Ibunya mendengar perintah Allah, dilempar anaknya ke sungai. Apa kata Allah? Faradatnahu ilaik, saya akan kembalikan anakmu kepadamu karena kamu patuh. Bahkan dia akan menjadi seorang nabi. Bahkan saya akan mengharamkan orang lain itu memberikan susu kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun akan mencari kamu. Kamu tenang saja, kamu akan dicari nanti. Ya, no.
Kenapa? Karena patuh kepada perintah Allah. Jadi makanya Pak, ibu Nabi Musa dicari oleh Fir'aun. Dicari untuk apa? Untuk menyusui anak kandungnya sendiri. Dan Allah mengatakan wa haramna alaihil marati. Saya haramkan siapapun menyusui Nabi Musa kecuali ibunya. Ya, begitu juga tadi. Makanya ke dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Mimpi raja adalah sababan li khuruji Yusuf minas sijni. Adalah sebab Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara. Itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum terjadi mimpi itu, malaikat Jibril sudah memberitahukan nanti akan terjadi mimpi. Nanti akan ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk munculnya dari lautan tiba-tiba. Ini kan membuat raja pening. Kok dari lautan muncul sapi? Kok nggak mati sapi itu? Ya. Kemudian fa'aqibahunna sab'un ijafun. Diikuti oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Jadi kata malaikat Jibril, nanti takwilnya begini, nanti kamu jawab ya. Ketika ditanya oleh raja itu, Raja Rayyan bin Walid, jawabannya ini. Satu. Mimpi raja yang kedua, ini kata malaikat, mimpi belum terjadi lagi, Pak. Mimpi belum terjadi lagi. Nanti ada 7 lembar 7 pohon, 7 ranting, 7 sumbulah, warnanya hijau-hijau seperti padi, Pak. Gandum. Tiba-tiba apa? Datang lagi 7 yang kering-kering. Yang 7 ini hilang. Takwilnya begini. Kamu tunggu saja di sini. Dalam berapa hari lagi raja akan datang kemari. Ya. Jadi makanya hikmah patuh kepada perintah Allah akan terus dijaga oleh Allah. Tapi hikmah tidak patuh kepada perintah Allah, maka kita akan sengsara sendiri. Kita minta tolong sama orang lain. Kita bertawakal kepada orang lain. Kita bertawakal pada harta kita, bertawakal kepada dunia, bertawakal kepada jabatan. Maka tawakallah kepada Allah yang menciptakan orang yang kita takuti tadi. Kita takut sama si fulan dipecat. Tawakallah kepada yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sama iblis yang akan merongrong kita. Jangan pernah takut sama dia, Pak. Takutlah kepada yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis sendiri takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan, "Inni akhafullah." Lo cukup ya ke Allah. Maka takutilah yang ditakuti oleh iblis. Yang katanya kata kau ke iblis, ya ke dukun, nyai guna-guna di dukun apa hilun. Ya nembak. Ngapain takut sama dia, sama dukun itu? Dukun itu mencari informasi dari iblis. Iblis mencari informasi dari langit. Dan Allah sudah mengatakan illa man istaraka sam'a fa'atba'hu syi'ab. Kamu iblis kalau macam-macam, kamu mencuri ini berita langit, akan saya bakar kamu dengan najmus tsaqib. Yang dalam Al-Qur'an disebutkan was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmus tsaqib. Satu-satunya bintang, kata Imam Baitawi, satu-satunya bintang fis sama'i sabi'ah yang berada di langit ke-7, namanya Az-Zahlu namanya. Itulah bintang perajam iblis yang disebutkan dalam Al-Qur'an An-Najmut Tsaqib. Kemudian dalam tafsir Baitawi disebutkan, dalam tafsir Sawi disebutkan, dan tafsir Jalalain, itu bintang Az-Zahlu itu bintang yang mengeluarkan cahaya sangat terang sekali. Maka namanya Az-Zahlu. Ya. Makanya dia itu apa? Di langit ke-7, apa ini dia? Hubutu was-su'ud. Dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Maka ketika dia turun, itu kita nampak di malam hari, bintang yang paling terang itu namanya Az-Zahlu. Itulah bintang untuk merajam iblis dan syaitan. Ya. Sekarang kita kembali kemari. Ya, ini wa id akhadna mitsaqakum. Kamu sudah berjanji dengan saya, kata Allah. Kamu sudah berjanji dengan saya. Kamu memegang Taurat, makna memegang Taurat sudah berjanji. Kita juga sudah berjanji dengan Allah. Saya, ya Allah, rujukan saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi karuji mentang katanya orang saudara katanya. Rujukan dong Quran dan Sunnah. Tapi mentang ada menak agak apa? Takkan ke gop. Artinya apa? Kita sudah berjanji tapi tidak sesuai dengan janji. Jangan sampai seperti Yahudi, Bani Israel ini. Allah sudah mengangkat derajat mereka, tetapi setelah itu apa? Allah menghina mereka lagi. Kenapa? Karena ada beberapa perjanjian yang mereka pungkiri. Ada beberapa hal dalam Taurat yang mereka hapus dan dikeluarkan dari Taurat. Sudah, sekarang satu ya perjanjiannya. Sebelumnya ada juga perjanjian Pak untuk menyembah Allah ya. Ini artinya apa? Lebih rinci lagi. Ini lebih rinci lagi. Kemana sebelah? Sehingga Syekh Tantawi mengatakan ini yang disebutkan satu-satu ini adalah realisasi dari menyembah Allah. Kalau kamu sudah menyembahku, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Menyembah Allah itu ada di dalam Taurat ya. Ani'budullah ya, kita pada ayat sebelumnya.
Dalam Taurat itu menyuruh kita untuk menyembah Allah. Maka di dalam menyembah itu termasuk poin yang akan kita sebutkan satu-satu. Apa poinnya? La tasfikuna dima'akum. Ya, coba dibaca. Janganlah kamu menumpahkan darahmu dan bunuh orang. Ya, jangan bunuh orang. Ini sebenarnya bukan jangan bunuh orang ini. Mereka bunuh kelompok sendiri dia bunuh. Bani Israel Yahudi membunuh kelompok mereka sendiri. Siapa yang mereka bunuh? Nabinya dia bunuh. Nabi Zakaria dibunuh oleh Yahudi. Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Maknanya apa? Mereka nabi sendiri, belum orang lain, apalagi orang lain. Ya. Maka Allah mengatakan la tasfikuna dima'akum. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, di Madinah waktu itu ada kaum Aus dan Khazraj. Ya, kaum Aus dan Khazraj. Ini dua kaum ini tidak ada yang bisa melerai mereka, Pak. Selalu perang. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang ke ke Madinah, itu mereka kan sudah berperang mungkin hampir ratusan tahun. Turun-temurun perang tapi. Gara-gara datang Rasulullah, didamaikan oleh Rasulullah sehingga mereka damai. Rupanya kacau demal Yahudi, Pak. Kacau demal Yahudi. Yahudi mengadu domba antara Aus dan Khazraj lagi, Pak. Sehingga Aus dan Khazraj kabungnya hilang. Makanya Aus didukung oleh Yahudinya, Khazraj didukung oleh Yahudinya. Jadi makanya mereka bagaimana? Ya adu kau, nepoh deh kaum Aus, Khazraj. Akhirnya melihat Aus dan Khazraj. Ini maksudnya apa? Jangan memberikan motivasi orang lain untuk membunuh satu sama lainnya. Inilah yang dilakukan Yahudi sekarang, Pak. Yahudi memang tidak ada ini, tapi dia mengadu domba orang lain, Pak. Sehingga apa? Perang nyoi perang, Pak. Ini semua sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah lama sekali disebutkan. Kalau perangnya Yahudi itu seperti itu. La tasfikuna dima'akum. Yang pertama, pemahaman yang pertama, mereka membunuh satu sama lainnya, satu. Yang kedua, mereka memotivasi orang lain termasuk Aus dan Khazraj untuk saling membunuh. Jadi Aus didukung oleh Bani Quraidah, ini Bani Qainuqa. Nyepoh laju, yang dibelah satu sama lainnya. Gara-gara siapa? Gara-gara Yahudi. Ya. Kenapa Aus dan Khazraj mau? Karena finansial itu diberikan oleh Yahudi. Kamu mau hidup mewah? Ya ini. Kamu bunuh dia. Ya, Pak. Iya dulu, Pak. Diatur dengan duit. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjadikan duit itu, menjadikan dunia itu, menjadikan jabatan itu sebagai tuannya, siap-siap diperbudak oleh tuannya. Maka Aus dan Khazraj waktu itu sudah diperbudak oleh duitnya Yahudi. Jadi apapun perkataan Yahudi mereka lakukan. Demi apa? Demi duitnya. Katanya karu sama-sama doa gara-gara peng sih. Ya hipohane peng, anu ipoh ya peng, Pak. Seorang adik ribut dengan abangnya peng sih, Pak. Anak lain peng dulu. Ya. Seorang ikut kegok macam-macam gara-gara peng mandum peng, Pak. Ya. Jadi maka ini sudah ada dulu, Pak. Pertumpahan darah itulah nih gara-gara Yahudi ini, Pak. Ya. Sudah ini perjanjiannya satu. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya, coba dibaca. Dan mengusir dirimu dan saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Ya, ini apa maksudnya? Dan mengusirmu atau dalam kurung saudaramu. Bagaimana kamu sama seperti saudara? Ini kita mengkritisi terjemahan dulu. Ini sekarang kita terjemahkan sesuai dengan ini dulu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengeluarkan dirimu dari rumahmu. Apa maksudnya? Yahudi sudah berada di Madinah. Apa maksudnya? Allah ingin mengatakan begini. Kalian kaum dimuliakan. Selayaknya kalian sebenarnya masuk ke dalam surga. Jangan keluarkan diri kalian dari surga untuk keluar masuk neraka. Itu maksudnya. Jangan keluarkan dirimu dari dalam surga untuk masuk ke neraka. Ada dalam sebuah hadis. Ketika hadis ini dinukil oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Ya. Jadi hadisnya begini. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yadkhulul jannah." Tidak ada seorang yang akan masuk ke dalam surga kecuali, kata Rasulullah, akan dinampakkan neraka kepada dia. Apa maksud dinampakkan neraka? Jadi si A dia masuk ke dalam surga. Waktu masuk dalam surga dinampakkan oleh Allah, ini neraka, kalau kamu dulu tidak patuh kepadaku, neraka kamu begini modelnya. Kalau kamu tidak bertobat di dunia dulu, neraka kamu begini modelnya.
Kalau kamu tetap mencuri dulu di dunia, neraka kamu begini modelnya. Kalau kamu membunuh orang lain, neraka kamu begini modelnya. Maka orang tadi apa? Rasulullah mengatakan liyazdad asyukur. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Hana lu tamau kena ya Allah, lu tamau dalam surga ya Allah. Yaitu andai-andai. Kalau dia dulu di dunia masih berbuat jahat, maka neraka akan dia dapat seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ma min abdin yadkhulun nar. Tidak ada seorang hamba yang masuk ke dalam neraka kecuali Allah nampakkan surga kepada dia. Bagaimana nampakkan surga? Si B jatahnya memang masuk ke neraka, tetapi Allah menampakkan surga. Kalau dulu kamu mau beribadah, surga kamu seperti ini. Kalau kamu mau patuh dulu, kamu nggak akan masuk ke neraka kamu. Surgamu seperti ini. Untuk apa dinampakkan? Rasulullah mengatakan liyazdad hasrah, supaya dia itu bertambah hasrah. Hasrah itu rugi. Hasrah itu putus asa. Ya Allah, pekan hanalun temayang, pekan hanalun sedekah, pekan hanalun ya begitu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu keluarkan dirimu, dulu kamu sudah baik-baik, calon penghuni surga. Jangan sampai kamu keluarkan dari calon penghuni surga menjadi calon penghuni neraka. Maka kalimat dar di sini itu dimaknai dengan surga. Satu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengeluarkan saudaramu, ya. Jadi kalau kamu mengeluarkan saudaramu sama seperti kamu mengeluarkan dirimu sendiri dari Madinah itu. Ini maknanya apa? Kita kalau ngomongin untuk orang lain sama seperti ngomongin untuk diri kita sendiri. Kita mencaci maki saudara kita sama seperti mencaci maki diri kita sendiri. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ketika kita ngomongin orang lain macam-macam, sama seperti mempersiapkan amal ibadah kita berikan untuk si fulan. Kan rugi begitu. Jadi artinya orang yang kegegoknya rugo kedorgo. Orang yang berbuat maksiat yang rugi dia sendiri. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Walaupun dia menzalimi orang lain, maknanya sama seperti menzalimi diri sendiri. Yahudi ketika dia mengeluarkan saudaranya, dia membunuh saudaranya sama seperti membunuh diri dia sendiri. Dia mengusir Nabi Zakaria, mengusir Nabi Yahya, membunuh Nabi Zakaria dan Yahya sama seperti membunuh diri mereka sendiri. Makanya seorang ayah kalau dia itu mengata-ngatain anaknya macam-macam sama seperti ya tenak draw. Ketika seorang ayah ngomong ke anaknya, anak tidak bisa diatur, ya Mbak. Maknanya apa? Dia sama untuk memarahi diri dia sendiri. Itu anak kandungnya, anak kandungnya. Kalau dia katakan kamu tidak bisa diatur kamu, maknanya apa? Kita dari kecil dia tidak bisa kita atur dia. Jadi artinya apa? Sama lagi kita kenggedo orang, sama lagi kita kenggedo. Anak kamu bodoh kamu, sama lagi kita mengatakan diri kita bodoh. Kenapa? Itu anak kandung kita. Kita besarkan dia. Apalagi seorang ibu itu dari rahim dia anak itu, dari rahim dia anak itu. Maka kalau kita ngatain macam-macam ke anak kita, sama kita ngomong kepada diri kita sendiri. Artinya kita tidak berhasil untuk mendidik dia. Ya kan ke macam-macam. Ya. Nih. Ketika anak itu lalai dengan HP ya, kita bilang selalu lalai dengan HP. Maknanya kita nggak berhasil memisahkan dia dan HP-nya. Kalau dia pintar dia akan menjawab begini, bapak ayah lebih lalai lagi dengan HP. Tengah-tengah malam dia buka HP. Lo dengar tengah malam, dong HP tengah malam. Ya nih. Jadi maknanya kita nak sanggup mendidik dia. Kalau kita itu tak temenak aja, sama lagi tak temenak roh ni. Sama lagi tak temenak roh. Kita belum salat, tak tenak anak lom. Hana semayang lom, bi anak aja. Kita belum salat juga. Makanya anak bisa ngomong, ayah juga belum salat. Batu tak lagu ada berapa anak. Dijawab oleh anak, nya cara anak. Dah mati ukur lebih batu dari itu. Nek pegah lebih batu. Nelawan nek nelawan ni. Mau ngomong apa kita? Jadi artinya apa? Ini anak kita. Ini kalau kita marahin sama seperti marahin diri kita sendiri. Inilah tafsiran yang kedua. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengeluarkan Bani Israel, kamu temenak Bani Israel, temenak Nabi Zakaria, sama lagi temenak draw. Sama lagi temenak. Jangan lakukan hal ini. Kamu sudah berjanji denganku kata Allah. Ya sudah. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Ya, coba dibaca. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Ya, apa maksud berikrar bersaksi? Ini sama seperti kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Kita berikrar dan bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Konsekuensinya semua kita terima.
Allah memerintahkan ini saya dengar ya Allah. Allah larang ini saya dengar. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, kita juga mengakui kalau rezeki berasal dari Allah. Maka kalau ada orang diberikan rezeki hanya tengah urung krit, dia sudah melanggar janji dia dengan Allah. Yang urung krit, urung bakhil. Ketika dia dapat rezeki, dapat nikmat, dia lupa kepada Allah sehingga tidak dia infakkan, tidak dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang yang melanggar janji juga. Padahal dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu maknanya kan luas sekali. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menyelamatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kepada saya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Ya. Itu maknanya luas sekali. Maka kalau ada musibah atau ada apa-apa, teringatlah selalu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maknanya apa? Yang membuat saya seperti ini adalah Engkau ya Allah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi apa? Engkau tidak suka seperti ini. Engkau arahkan saya begini ya Allah. Engkau buat saya seperti ini ya Allah. Ketika kita dalam keadaan rugi, kita juga alhamdulillah. Engkau sedang mengarahkan saya supaya menjadi orang yang baik ya Allah. Makanya orang yang sering gojo oleh Allah, maka otaknya makin matang, makin matang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Kita lanjut lagi. Ini makna summa aqrartum wa antum tashhadun. Makna wa antum tashhadun, kalian itu bersaksi, kalian menyaksikan satu sama lainnya kalau kalian sudah berikrar. Ya, ikrar, memegang Taurat. Bagaimana ikrar mereka? Jadi ketika bersama Nabi Musa alaihissalam, itu mereka tidak mau patuh ke Taurat, kecuali mereka mau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada melihat Allah hebat. Setelah itu apa? Nabi Musa minta untuk dibangkitkan lagi mereka, dibangkitkan oleh Allah. Tapi dengan syarat kata Allah, saya bangkitkan satu-satu kata Allah. Yang kangoh mendumang, bangkitkan satu-satu. Sehingga orang lain melihat, waduh kamu begini. Akhirnya apa? Mereka tidak mau juga pegang Taurat. Malaikat cukup bengih malaikat, diangkatlah gunung oleh malaikat di atas kepala mereka. Ya, nampak. Kemudian ketika itu apa? Khudh biquwwah. Sekarang pegang Taurat itu, atau gunung di atas kepalamu akan menimpamu. Oh kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kami tidak akan menyembah selain Allah. Kami jauh Taurat. Setelah itu apa? Bu lagi salam. Ya. Ini makna summa aqrartum wa antum tashhadun. Ya, kita lanjut. Ini mungkin satu ayat lagi, kita nggak baca semua mungkin. Mungkin hanya sepertiga saja kita baca. Karena ayatnya panjang, ya, ayatnya panjang. Ayat yang selanjutnya, ayat 80, 85. Tapi tidak apa-apa, kita baca dulu. Nanti kita lihat waktu, kapan kita berhenti. Yang jelas tidak akan habis semua ini. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kita mundurkan sedikit. Summa antum haula. Ada beberapa kejanggalan di sini. Kita dengar terjemahan dulu, coba dibaca. Kemudian kamu dalam kurung Bani Israel membunuh dirimu. Ya, ini ada yang dikurangi di sini, di dalam terjemahan. Sekarang kita lihat terjemahannya. Summa antum haula. Kemudian kamu adalah mereka. Gimana kamu adalah mereka? Antum itu kan kamu. Haula itu mereka. Kamu adalah mereka. Tafsiran yang pertama. Ini haula ini dalam satu tafsir dikatakan adalah taukid bimakna alladzina. Ya, nampak. Kamu tahu nggak siapa kamu itu? Nah, ini makna haula. Kamu tahu nggak siapa kamu itu? Kamu adalah, kata Allah, yang baru dilanjutkan ini. Satu. Tafsiran yang kedua. Summa antum haula, itu maknanya kamu ini tidak jauh beda seperti orang yang tidak pernah menerima kitab dariku, kata Allah. Orang musyrik saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ini maksud pemahaman yang kedua. Tetapi penafsir itu banyak condong kepada pemahaman yang kedua. Antum haula, kamu mereka. Maknanya kamu kalau melakukan seperti ini terus tidak jauh beda seperti mereka yang tidak pernah turun Al-Quran kepada mereka, turun Taurat. Kalau kita memaknai dengan makna kekinian, katanya korupsi mendang dapat, maksiat mendang dapat. Allah mengatakan tidak jauh beda kalian dengan umat selain umat Muhammad. Kalian tidak jauh beda dengan umat-umat yang lain, membangkang. Ipeganya. Mereka wajarlah Quran hanai betren bawanya, wajar mereka. Tapi kalian ini Quran sudah diturunkan kepada kalian, tapi kalian masih jauh juga. Ya. Itu makna yang kedua. Tetapi banyak yang memahami makna yang kedua. Antum haula. Haula kan mereka. Sesungguhnya kamu mereka. Gimana kamu mereka? Maknanya kamu tidak jauh beda seperti mereka yang berbuat maksiat.
Wajar mereka buat maksiat, kitab nggak ada sama mereka. Kalian orang dimuliakan oleh Allah, kitab Taurat ada, Zabur ada, Injil ada, Suhuf Ibrahim dari kakek kalian ada juga, ya Pak. Tapi masih juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih juga membunuh satu sama lainnya. Bolehnya kata Allah. Ya, no, ini tafsiran yang kedua. Tetapi banyak yang mengambil tafsiran yang kedua, Pak. Walaupun tafsiran pertama ada juga, yaitu makna allazi, isim mausul. Kalian itu adalah, siapa kalian itu? Nah, ini kalau tafsiran yang pertama. Kalau tafsiran yang kedua, kalian itu tidak jauh beda seperti mereka. Kenapa enggak jauh beda seperti mereka? Taqtuluna anfusakum. Ya, nah, coba dibaca nih. Dan mengusir, enggak, membunuh dirimu. Ya, Sesamamu. sudah, membunuh sesama. Sebagian qiraat itu membaca tuqattiluna anfusakum. Sebagian membaca taqtuluna anfusakum. Ya, ini sama anak-anak paling mendawan. Nanti kalau ada imam membaca taqtuluna anfusakum, betul ji. Tuqattiluna anfusakum, betul ji. Ya, apa bedanya? Kalau taqtuluna anfusakum, kalian membunuh. Nah, itu saja. Kalau dibaca dengan qiraat tuqatiluna anfusakum, ya dulu ada kasrah. Kalian sering sekali membunuh, sehingga keturunan-keturunan kalian keturunan pembunuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk Yahudi, untuk Yahudi. Jadi artinya apa? Kalau kita betul-betul berpegang pada Al-Qur'an, umma betul rubaji Yahudi binan berkata ni, Pak. Rubaji bibitnya Yahudi, Pak. Semua digambarkan dalam Al-Qur'an. Jadi hendak dikejar-kejar katanya. Tapi dikejar bukan bina Yahudi, bukan bina Yahudi. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, Pak. Kenapa? Karena kita tidak mau dekat dengan Allah. Cuma kita dekat dengan Quran. Semua akan dibahas semua. Kejadian dulu itu, kejadian sekarang ini sudah terjadi masa lalu, ya, Pak. Karena mendung jadi contoh, ya, Pak. Dan itu akan terulang lagi kejadian itu. Kejadian itu akan terulang lagi. Nyo mati katanya, meninggal katanya. Anu cucu katanya 100 tahun yang akan datang atau 200 tahun yang akan datang akan mengalami lagi apa yang kita alami sekarang. Mengalami lagi karungannya, karung pimpinan, karung lah Pak. Akan terjadi lagi, Pak. Dan bisa saja tsunami itu akan terjadi terulang lagi, Pak. Akan terulang lagi. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, seringlah umatmu membaca Al-Qur'an, faksusil qasas." Ada cerita-cerita dalam Al-Qur'an, kamu ceritakan kepada umatmu. Cerita ini akan terulang lagi sama umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nyo Nabi kahana le, Pak. Nabi tidak ada lagi. Maka satu-satunya apa? Jangan jauh dari Al-Qur'an Karim. Jangan jauh dari hadis, Pak. Ya. Nyo karu ke di Quran dan kebaca, taputan kebaca, demena agak benar, demena ke di ke gop gibah gopnya, mati hana demi tepu nih, Pak. Kita kalau mati tidak dapat apa-apa, dapat apa kita ke gop tapi, Pak. Kita karu ke gop tapi, Pak. Dapat tak apa-apa, ilmu pun ada. Kita baca Quran paling enggak kita bertambah pengetahuan. Oh bina lego, Allah gayubina. Kita baca hadis Rasulullah gayubina. Ya gayubina. Paling enggak kita punya panduan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Kemudian yang kedua, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ya, coba dibaca lagi. Dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Iya. Artinya Allah ingin mengatakan, kamu seperti mereka juga, orang musyrik Abu Sufyan, ya, Pak. Iya, Abu Sufyan awak dah nama. Tapi ana hubungan ngelo ne, Pak. Lepulun atau Sufyan aja ya. Bebe lagi Abu Sufyan kata Allah, mengeluarkan Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah itu engkau keluarkan. Anda tidak jauh beda. Ini kalau kita ambil tafsiran yang kedua. Kamu tidak jauh beda dengan mereka. Mereka wajar seperti itu, kitab hana tapu hana, Pak. Hidup tapu hana. Dia menyembah patung, tapi kalian ada kitab Taurat. Dalam Taurat saya suruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih. Jadi tidak jauh beda dengan mereka. Maka jika katanya Quran kana, hadis kana, be lagi orang yang pun menyembah patung, hidup tepu, maka tidak jauh beda kita dengan mereka. Jadi hana sama oh ambai korupsi ini. Idalimi kau, kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengharamkan itu. Dalam hadis juga Allah mengatakan fala ta'lamu, jangan menzalimi satu sama lain. Maka ketika kita tidak mau mencuri, kita katakan Allah gelarangnya, Allah nak galak. Menyudah mencuri, Allah nak galak lagi lu. Allah nak sayang lagi lu menyudah mencuri. Kemudian apa? Kita lakukan ibadah untuk apa? Supaya Allah sayang kepada kita dan diberikan kita. Pada Al-Quran dan hadis. Ini namanya tanda kalau. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bahan dakwah tapi.
Nyo na ba ayatnya bekenyo, hana buda yang drongkun yang kamu dawa lem. Ibu kata tu, hana ayatnya berpegang habis no, kai mendawa lem doa. Makanya orang banyak mendawanya. Kata Imam Nawawi kan kata alun, liqillatil ilmi. Ilmunya sedikit makanya mendawa. Aci hana aja Pak, hana pun aja. Hana yang mendawa Pak. Ya. Ini sama seperti begini. Urung yang mulia pedih kerate ya. Itu apa? Yang murid-murid mayung Pak. Ya Pak. Ya ujo-ujo pun aja. Ya ujo ilmu Pak. Ya ujo ilmu. Tapi gurunya tidak, biasa saja. Gurunya biasa saja. Yang karu murid karu Pak. Ya. Imam Syafi'i biasa saja, Imam Hanafi biasa saja. Pengikut-pengikutnya yang karu sama-sama doa Pak. Pengikutnya. Lon Syafi'i, ibu kata lon Syafi'i ci mau karu tu. Anena Syafi'i ci buktikan yang karu-karu lo teman-teman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita banyak membaca, anak teman dawa alim Pak. Oh, nyona dalam hadis ni. Nyo ki Pak? Oh, naci. Naci ni bahana teman dawa. Nama dawa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini seperti Hasbi As-Siddiqi, bukan Hasbi As-Siddiqi, ada satu lagi Pak. Ada seorang ulama Padang ya. Beliau ada buat tafsir Umar Bakri. Ya, nampak Umar Bakri. Tetapi tidak sehebat Hamka. Umar Bakri di dalam tafsirnya, apa kata beliau? Saya sangat hati-hati sekali. Ya, kata beliau Pak. Memang simple, tafsirannya tidak tepat. Ubeno tafsirannya. Tafsir simple. Kalau menurut saya itu tafsir ijmali. Tetapi beliau sangat hati-hati ketika menafsirkan per ayat. Kenapa kata beliau? Saya takut yang saya tafsirkan itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Contoh kata beliau buat contoh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat lam itu di dalam ilmu nahwu itu maknanya apa? Belum. Ya, nampak belum. Berarti kalau kita bawa kemari kan bisa salah ini Pak pemahaman kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah belum melahirkan dan belum dilahirkan. Ya, salah pemahaman. Ya, nampak. Ini bagaimana kita jawab? Tetapi beliau tidak memberikan solusi. Beliau cuma mengatakan saya harus hati-hati terhadap ayat ini. Tapi tidak ada solusi, Pak. Solusinya ada di dalam kitab Balaghatul Quran. Di situ beliau mengatakan, pengarang mengatakan, tidak semua yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan ilmu nahwu. Kalau ada ketidaksesuaian, maka nahwu harus mengikuti Al-Quran, bukan Quran mengikuti ilmu nahwu. Ya. Kenapa? Duluan lahir Al-Quran dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu baru. Abu Aswad Ad-Du'ali yang membuat kaedah ilmu nahwu. Ini sebagai ini sebagai ini kalau begini makna ini begini. Jadi makanya seperti begini. Ada seorang mendatangi saya. Rupanya ketika ada pengajian saya di Ulai Karing, jemaah itu apa kata beliau? Coba menerangkan makna lam yalid wa lam yulad. Berjelas, ya, sesuai dengan ilmu nahwu. Ya, kemudian lu bukan no. Kita tak boleh menyesuaikan dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu harus ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran ikut ilmu nahwu. Contoh lu mau Tengku pergi ke pasar Aceh. Ya, nampak. Beli peci hitam yang belum peci. Rupanya waktu beli peci salah ukurannya, Pak. Tengku tidak lihat ukurannya. Ukuran kepala Tengku 7, tetapi peci ukuran 6. Waktu sampai ke rumah, hanapah lagi. Apakah peci dibesarkan atau oleh Tengku ibu-ibu? Bengih rupanya, Pak. Bengih. Oh, pimpinan jawabannya. Inilah jawaban ketika Al-Quran, ketika kita melihat ilmu nahwu tidak sesuai, bukan ilmu Al-Quran yang kita singkirkan, tidak. Ilmu nahwunya yang kita singkirkan. Ya, nih. Kenapa Al-Quran duluan lahir dibandingkan ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu siapa yang buat? Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, maka makna lam yalid wa lam yulad. Coba nanti Tengku cari buku sama saya, ada bukunya datang ke tempat saya. Namanya Balaghatul Quran. Nama kitabnya. Nanti ada makna atas, maknanya bawah. Makna depan maknanya belakang. Lam belum maknanya tidak akan. Lan maknanya. Ya, Pak. Lan itu tidak akan pernah sama sekali. Tengok dan melompok lah. Banyak nama pok leh. Jadi nombor Ailun sebelumnya coba baca dulu buku. Kalau tak ada buku nanti ada sama saya, judulnya Balaghatul Quran. Maka tidak semua lafaz itu sesuai dengan ini. Sama seperti kita bahasa Aceh juga kan begitu. Ya, bahasa Aceh kan binanci. Jadi tidak semua lafaz apa itu bisa kita pahami seperti itu, tidak. Ada orang-orang khusus contoh ya. Nah, ada pegah fikinnya ong, ada pegah apa? Ong. Orang namanya hidup pun ong ya, Pak. Ong le, Pak. Rupanya haitem pajulenya ong, Pak. Ibu kah tu bahasa Cina. Fikir ong, ong. Ong itu apa? Haitem le. Ong apa namanya? Tumpul le, Pak. Tumpul. Ong le, Pak.
Jadi tidak semuanya kita mampu aja. Hanya orang-orang Aceh tertentu yang masih paham bahasa itu. Ya. Dia berapa? Dia dah pergi kelayi tu, kelayi. Nya orang pidi sangat ya. Ya. Dia berapa balik untuk berjerau, hanya kawak je hilang oleh hilang. Ya. Jadi artinya apa? Ada beberapa lafaz yang dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu yang perlu kita teliti dulu, begitu apalagi Al-Quran. Teman saya ketika saya berada di luar daerah ini, ijak berapa dulu? Pinjam kau fiat. Oh hanja kau yang pinjam kau dalam ni pinjam. Oh nak boleh, kredit lagi bukan kredit bukan katanya apa. Besok pinjam lagi, dah pinjam kau fiat. Hanja pinjam kau kau kecuali bajet kau dalam kita pinjam kredit lagi. Saya tanya kepada temannya, kau nyantu selau apa ni? Selau. Ya, rupanya di Aceh Utaranya, nak sebagian kauhnya sendal, Pak. Pinjam sendal sebentar. Lu tapi lu ke, hanya pakai kauh lu ni, Pak. Hanya pakai kauh lu. Rupanya tengok aku, hanya pakai laju. Lu lagi maaf, lu fikir lu kauh baje dalam. Rupanya kauh dalam, ya dalam juga, Pak. Begitu juga dalam Al-Quran. Tidak semua lafaz seperti yang kita perkirakan ini makna, tidak. Kita buku kepada tafsiran-tafsiran. Saya rasa cukup sekian. Nabubur. Ya, karena ada bubur kita cepatkan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.